Kalau ustadz sudah banyak di satu kampung, ternyata tidak ada dokter sama sekali, akhirnya banyak orang yang meninggal gara-gara tidak ada yang mengobati, berarti ketika itu lebih penting dokter atau ustadz? Lebih penting dokter. Lebih penting dokter. Karena ketika itu ustadznya sudah banyak, satu kampung masyarakatnya tidak banyak, ustadznya sudah ada 20 misalnya, tidak ada dokter, akhirnya masyarakat situ banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Lebih penting ketika itu dokter. Karena jadi ustadz hukumnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walladzi rafa'a as-samaa'a bil 'amad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Santri-santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa yang sedang menyimak kegiatan pada pagi menjelang siang ini. Di dalam kitab ini, kitab Ta'lim Muta'alim, ya, kitab ini sudah saya pakai beberapa kali di video yang lain. Untuk pemirsa mungkin tidak asing kalau yang menyimak video saya dengan kitab ini. Imam Az-Zarnuji mengingatkan bahwa ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada ilmu yang fardu ain, wajib dipelajari, ada ilmu yang fardu kifayah. Termasuk nanti bahkan ada ilmu yang haram, ada ilmu yang makruh. Ya. Ilmu ada yang harus dipelajari, ilmu yang fardu ain, ilmu yang kaitannya dengan kondisi kita, ada ilmu yang fardu kifayah. Apa ilmu yang fardu kifayah? Ilmu yang memang amalnya nanti fardu kifayah, amal yang cukup dipelajari, amal yang cukup dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin. Contohnya misalnya ngurusi jenazah. Tidak semua orang wajib ngurusi jenazah. Jadi kalau semua orang ngurusi jenazah malah bingung, mayatnya satu yang ngurusi banyak, yang mandikan rame-rame, nguburin rame-rame, malah bingung. Cukup beberapa orang yang ahli saja memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian nanti menguburkan. Maka ilmu untuk mempelajari sholat jenazah ini juga fardu kifayah. Jadi kalau kita tidak belajar ngurusi jenazah, dosa enggak? Dosa enggak? Tidak berdosa. Tapi berdosa kalau tidak ada kaum muslimin yang belajar. Jadi nanti ketika ada jenazah yang meninggal, enggak ada yang ngurusi karena enggak ada yang punya ilmunya. Maka di dalam Islam penting buat kita untuk membuat skala ilmu. Mana ilmu yang fardu ain, yang wajib, mana yang fardu kifayah, mana yang sekedar mubah, bahkan mana yang makruh, mana yang haram. Mana ilmu yang tidak boleh dipelajari. Ilmu yang kalau kita pelajari malah jadi syirik. Ilmu yang kalau kita pelajari kita malah jadi sesat, jangan dipelajari, ditinggalkan, dijauhi. Nah, kaitannya dengan ilmu ini berarti yang paling penting kita belajar ilmu yang wajib, ilmu yang fardu ain. Setelahnya kita belajar ilmu yang fardu kifayah. Nah, belajar ilmu yang fardu kifayah ini untuk santri sekalian dan pemirsa yang di belakang disesuaikan dengan kebutuhan umat. Mana kebutuhan yang paling dibutuhkan kaum muslimin? Kalau ustadz sudah banyak di satu kampung, ternyata tidak ada dokter sama sekali, akhirnya banyak orang yang meninggal gara-gara tidak ada yang mengobati, berarti ketika itu lebih penting dokter atau ustadz? Lebih penting dokter. Lebih penting dokter. Karena ketika itu ustadznya sudah banyak, satu kampung masyarakatnya tidak banyak, ustadznya sudah ada 20 misalnya, tidak ada dokter, akhirnya masyarakat situ banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Lebih penting ketika itu dokter. Ya. Karena jadi ustadz hukumnya juga fardu kifayah. Dokter juga fardu kifayah. Maka sama-sama hukumnya fardu kifayah, disesuaikan mana yang lebih dibutuhkan oleh umat, mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Ini penting juga untuk kaum muslimin sekalian. Jadi banyak ilmu agama ini fardu kifayah, bahasa Arab fardu kifayah, ilmu faraid fardu kifayah, usul fikih fardu kifayah, ilmu hadis fardu kifayah. Ya, terutama ilmu perluasan tentang hadis. Kalau hadis-hadis dasar yang memang kita butuhkan untuk menjadi muslim yang baik, tentu masuknya ke dalam fardu ain. Banyak ilmu-ilmu agama ini fardu kifayah. Jadi dalam beberapa kondisi ilmu-ilmu agama ini kondisinya sama dengan ilmu-ilmu umum. Bahkan nanti di kondisi yang lain ilmu umum justru mungkin lebih mendesak untuk dipelajari daripada ilmu-ilmu agama yang sifatnya fardu kifayah. Tapi tentu dengan catatan semua ini berlaku setelah kita menguasai ilmu fardu ain, ilmu yang wajib.
Ada satu kutipan menarik santri-santri dan pemirsa sekalian yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab beliau Fiqhul Aulawiyat, kalau diterjemahkan jadi fikih prioritas. Jadi Syekh Yusuf Qaradawi itu pernah cerita dulu di zamannya Imam Ghazali itu banyak orang belajar fikih. Bagus atau jelek? Belajar fikih bagus. Tapi Imam Al-Ghazali justru mengkritik. Ini menarik sekali. Jadi Imam Ghazali justru mengkritik umat Islam yang hari itu rame-rame belajar fikih. Karena apa? Karena gara-gara semua orang belajar fikih, nggak ada yang belajar kedokteran. Akhirnya ketika itu yang banyak jadi dokter justru orang-orang kafir. Akhirnya apa? Umat Islam kalau mau berobat harus datang ke dokter kafir. Kadang-kadang dikasih obat yang haram, kadang-kadang harus buka aurat, karena tidak ada dokter-dokter muslim yang mencukupi. Dan Imam Ghazali mengkritik itu. Belajar fikih bagus, tapi kalau semua orang belajar fikih, ilmu-ilmu fardu kifayah yang lain tidak dipenuhi, ini berbahaya. Hal-hal yang sifatnya fardu kifayah jadi tidak terpenuhi di dalam hal-hal yang sifatnya fardu kifayah dan menjadi kebutuhan umat Islam akhirnya tidak terpenuhi. Makanya di sini ya, untuk para santri sekalian ya, Ustadz tetap mempertahankan beberapa materi umum. Ya, tentu kalian harus menguasai ilmu yang fardu ain. Nanti setelah kalian kuasai ilmu fardu ain, ya kalian perbanyak materi tentang agama. Tapi kalau diantara kalian nanti ada yang mau jadi ahli matematika, boleh enggak? Boleh. Yang penting jadi ahli matematika yang soleh. Ada yang mau jadi programmer, boleh enggak? Programmer, ahli komputer, ahli IT, boleh enggak? Boleh. Dan itu dibutuhkan. Yang penting ahli programmer, ahli IT yang bertakwa, yang soleh, yang baik, yang memberikan manfaat untuk umat. Ini juga sebagai tambahan ilmu untuk pemirsa yang sedang menyimak ya. Jadi ilmu setelah kita pelajari yang fardu ain dan ini sifatnya wajib, tidak bisa ditawar. Setelahnya ya, di atasnya setelahnya adalah ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Kita pelajari sesuai dengan kebutuhan umat. Ya, apa yang menjadi kebutuhan umat maka itu diprioritaskan. Dan seharusnya ini jadi pegangan para pemegang kebijakan. Kalau sudah banyak dokter tapi tidak ada ahli alam misalnya, akhirnya sumber daya alam di satu negeri itu tidak tereksplor dengan baik, akhirnya negaranya jadi kekurangan sumber daya alam. Yo, pemerintah harus mengusahakan ilmu fardu kifayah tentang penguasaan alam ini harus ada yang mempelajari dan harus ada yang jadi ahli di bidang itu. Kalau sudah banyak ahli fisika, tidak ada ulama, tidak ada ustadz, tidak ada ahli agama, pemerintah bahkan boleh memaksa orang untuk belajar agama supaya kebutuhan fardu kifayah atas ilmu agama terpenuhi. Mungkin ini ya pembahasan kita tentang marotibul ilm, urutan-urutan ilmu. Jadi ilmu yang fardu ain, baru yang fardu kifayah. Fardu ain harus dipelajari, fardu kifayah pelajari sesuai dengan kebutuhan, termasuk nanti boleh sesuai dengan kesenangan dan kecenderungan kita kalian. Demikian kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.